Tidak hanya dokter dan jurnalis yang memiliki kode etik, programmer juga ternyata punya. Nama kode etik ini adalah Code of Ethics and Professional Conduct yang diterbitkan dan dirilis oleh The Association for Computer Machinery atau ACM. Nah, apa saja konten dari Code of Ethics and Professional Conduct ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kontribusi masyarakat dan kesejahteraan manusia. Ketika merancang atau menerapkan sistem, programmer harus berusaha untuk memastikan bahwa produk-produk mereka akan digunakan dalam cara yang bertanggung jawab, akan memenuhi kebutuhan sosial, dan akan menghindari efek berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, hindari menyakiti orang lain. Prinsip ini melarang penggunaan teknologi komputasi dengan cara yang mengakibatkan kerugian. Seperti misalnya ketika ada virus komputer dari program tersebut. Yang ketiga, jadilah jujur dan dapat dipercaya. Prinsip ini mendorong programmer untuk jujur dan sadar akan keterbatasan mereka dalam pengetahuan dan pendidikan mereka. Juga, jika programmer mengetahui ada yang tidak beres dengan sistem komputer, ia harus segera melaporkannya untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang keempat, berikan penghargaan yang tepat untuk properti intelektual. Wajib bagi setiap pengembang perangkat lunak untuk tidak pernah menggunakan dan menerima penghargaan atas pekerjaan orang lain, bahkan bila belum dilindungi undang-undang hak cipta, paten, dan lain-lain. Jadi, mereka harus mengakui dan sepenuhnya menghargai karya orang lain. Yang kelima, hormati privasi orang lain. Sistem komputer salah digunakan oleh beberapa orang untuk melanggar privasi orang lain. Pengembang perangkat lunak harus menulis program yang dapat melindungi informasi pribadi pengguna. Sebisa mungkin, programmer menghindari orang lain yang tidak diinginkan memiliki akses tidak sah ke sana. Yang keenam, menghormati kerahasiaan. Kecuali diwajibkan oleh hukum atau pedoman etika lainnya, seorang programmer harus merahasiakan informasi tambahan terkait dengan rekan kerjanya dalam sebuah proyek. Nah, begitu kiranya etika yang perlu diperhatikan bagi seorang programmer. Dengan begini, setelah kita mengetahui etika profesi programmer atau etika profesi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di bidang komputer, maka kita akan lebih mudah untuk melihat relevansi antara definisi etika, definisi profesi, dan definisi etika profesi yang berkaitan dengan etika profesi programmer. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian etika menurut para ahli. Pertama, menurut Prof. Dr. Franz Magnus Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Yang kedua, A. Mustafa mengungkapkan etika sebagai ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan yang buruk, dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Yang ketiga, Ahmad Amin mengungkapkan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia
juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dan keempat, menurut Bertens, etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya. Di sini, kelompok kami melihat pengertian etika yang dekat dengan profesi programmer adalah yang dari Bertens. Etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu. Secara individu berarti berarti pekerja komputer tersebut melihat ke dalam individunya, ke dalam dirinya maupun kelompok, ke luar, ke masyarakat. Jadi saat bekerja, pekerja komputer melihat dirinya sekaligus melihat juga orang-orang lain yang akan menikmati atau yang akan mengkonsumsi hasil pekerjaan dari pekerja komputer tersebut. Selanjutnya adalah definisi profesi menurut para ahli. Pertama, Chogan. Menurut Chogan, pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada Schein. Pengertian profesi adalah suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat. Yang ketiga, dari Dedi Supriyadi, arti profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah Doni Kusuma. Menurut Doni Kusuma, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Nah, menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi kami lebih cenderung kepada pengertian pertama, yaitu dari Chogan. Pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang di dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Di sini kita dapat melihat beberapa bagian ilmu pengetahuan. Nah, pekerja komputer sendiri itu perlu mempelajari beberapa ilmu pengetahuan seperti matematika, statistika, programming, dan sebagainya. Dan bahkan ketika membuat suatu program yang berkaitan dengan ilmu lain, misalnya ilmu sosial, misalnya membuat sebuah program tentang kependudukan, maka programmer tersebut harus menguasai tentang sosiologi sepertinya, atau mungkin saat membuat program keuangan harus mengerti juga tentang ekonomi atau tentang akuntansi dan sebagainya. Definisi etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Ini menurut Anang Usman. Sedangkan menurut Suhrawardi Lubis,
Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang ketiga, dari H.A. Mustafa, pengertian adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami itu cenderung ke pengertian yang dipaparkan oleh Anang Usman. Mengapa? Nah, jadi etika profesi menurut Anang Usman itu kan adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien. Di sini ada kata klien, di mana kata ini memang sangat cocok digunakan untuk etika profesi pekerja komputer. Dan pekerja komputer memang memenuhi kebutuhan klien dari segi pembuatan program, pengolahan data, pembuatan jaringan, dan lain-lain yang berkaitan dengan komputer. Lalu, di sini ada juga kata refleksi yang seksama. Pekerja komputer itu selalu melakukan refleksi setelah melakukan pekerjaannya, dengan misalnya memeriksa error, bug, dan bukan hanya itu, tapi juga melihat dampak dari pekerjaannya setelah dipasarkan ke orang-orang lain. Apakah misalnya program tersebut berguna atau tidak, atau malah membawa dampak yang buruk bagi orang lain. Itu juga para pekerja komputer melakukan refleksi di situ.